Pernah kebayang nggak kalau sebuah rahasia keluarga itu bisa jadi begitu gelap, sampai-sampai bisa mengundang maut? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kisah yang mengerikan banget dari film Perewangan. Di sini, duka, keserakahan, dan sebuah perjanjian gaib bakal mengancam satu keluarga sampai ke akarnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh kalian bayangin suasananya. Satu rumah yang isinya cuma kesedihan. Semua anak kumpul, ngelilingin ayah mereka yang lagi diambang kematian. Tapi ya, di antara tangisan dan doa, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang aneh. Ketegangan itu kerasa peket banget. Ada kebencian yang nggak diucapin, dan ada satu rahasia yang kayaknya nunggu waktu yang pas buat ngeledak. Oke, cerita kita dimulai di titik paling rapuh sebuah keluarga. Sang ayah udah terbaring nggak berdaya, dan di sekelilingnya perang dingin antara saudara-saudaranya ini udah siap banget buat jadi perang beneran. Kondisi ayahnya ini ganjil banget. Kelihatan jelas dia menderita, badannya tuh kayaknya udah pengen nyerah, tapi jiwanya kayak ketahan. Ada kekuatan yang nggak kelihatan, yang nyengkrem dia, bikin dia nggak bisa hidup, tapi juga nggak bisa mati. Penderitaannya ini jadi tontonan yang mengerikan buat keluarganya sendiri. Nah, di tengah suasana duka kayak gitu, bom pertama meledak. Tarjo, anak laki-lakinya, tiba-tiba ngangkat isu warisan, pakai dalih agama lagi. Poin pentingnya di sini adalah gimana keserakahan dan keyakinan bisa jadi senjata pertama yang dipakai bahkan saat nyawa ayahnya aja belum lepas dari badan. Terus kita dengar suara Wati, salah satu anak perempuannya. Buat Wati, ini bukan soal prinsip atau keyakinan, ini soal perut. Ceritanya itu nunjukin keputusasaan yang nyata banget. Tekanan ekonomi bikin warisan jadi satu-satunya harapan, dan inilah yang bikin konflik keluarga ini jadi terasa, wah, deket banget sama kita dan mencekam. Dan inilah puncaknya, debat soal warisan langsung berubah jadi ajang tumpahan kebencian yang udah lama dipendam. Kalimat Tarjo ini ngebuka lagi luka lama antara anak-anak dari istri pertama sama ibu tiri mereka. Ini udah bukan soal uang lagi, ini soal harga diri, rasa hormat, dan dendam yang udah ngendap bertahun-tahun. Nah sekarang ayo kita lihat gimana alur cerita ini belok 180 derajat. Drama keluarga yang tadinya kelihatan biasa aja, sekarang malah keseret ke dalam pusaran horor supernatural. Dan pemicunya, sebuah tragedi yang gak ada seorang pun duga. Pertengkaran sengit itu ternyata makan korban. Wati yang paling keras ngomongin soal kebutuhan uangnya, ditemuin tewas secara mengenaskan. Duka di keluarga ini sekarang berubah jadi teror. Kecurigaan mulai nyebar di antara mereka. Siapa pelakunya? Logika polisi sih simpel aja ya. Ada motif, yaitu warisan. Ada ancaman yang didengar saksi. Tanpa pikir panjang, semua jari nunjuk ke Tarjo. Ironis banget kan? Kata-katanya sendiri yang malah bikin dia masuk penjara dan bikin keluarga yang udah retak ini jadi benar-benar hancur. Di tengah kekacauan dan saling tuduh, sang ibu tiri narik Retno, anak perempuan lainnya yang lebih pendiam. Dengan suara gemetar, dia ngebisikin kebenaran yang sesungguhnya. Pembunuhnya bukan Tarjo. Pembunuhnya bahkan bukan manusia. Jadi apa sih sebenarnya yang mereka hadapi? Inilah konsep intinya, perewangan atau yang sering disebut pegangan. Ini tuh kayak perjanjian gelap sama makhluk gaib, biasanya jin, buat dapetin kekayaan atau perlindungan. Tapi ya gitu, namanya perjanjian gaib, pasti selalu ada harga yang harus dibayar. Dan inilah kalimat yang mengubah segalanya. Pengakuan dari sang ibu. Ternyata, penderitaan ayahnya yang gak bisa mati dan kematian brutal Wati itu bukan dua kejadian yang terpisah. Keduanya itu akibat dari satu sumber yang sama. Peliharaan sang ayah, yang sekarang nagih bayarannya. Setelah tahu musuh yang sebenarnya, sisa-sisa keluarga ini gak punya pilihan lain, mereka harus bersatu. Pertarungan mereka bukan lagi ngelawan satu sama lain, tapi ngelawan kekuatan iblis dalam sebuah ritual pembebasan yang jadi harapan terakhir mereka. Tujuannya sekarang jadi jelas banget, ngusir jin yang ada di tubuh ayahnya. Ini bukan lagi soal biar ayahnya bisa meninggal dengan tenang, tapi ini udah jadi perang buat mutusin kutukan yang ngancem bakal ngabisin mereka semua satu persatu. Ritualnya pun dimulai. Ayat-ayat suci dilantunkan, tapi jin itu nggak tinggal diam. Dia ngelawan balik, brutal banget nyiksa mereka dari dalam. Terutama si bungsu, Ismi, yang paling lemah. Tapi mereka terus bertahan, dan pelan-pelan air di gelas yang jadi penanda kekuatan si jin mulai surut. Ini benar-benar pertarungan antara iman melawan iblis. Akhirnya, setelah pertarungan yang nguras fisik dan batin, mereka menang. Energi gelap yang nyelimutin rumah itu hilang.
Rasanya lega banget pasti ya. Untuk sesaat mereka akhirnya bisa bernafas lega. Jinnya emang udah pergi. Tapi, apa yang tersisa dari keluarga ini? Babak terakhir ini bukan lagi tentang horor supernatural, tapi tentang horor yang ditinggalkan di dalam hati manusia itu sendiri. Tanpa cengkeraman gaib yang nahan dia, sang ayah akhirnya ngehembusin napas terakhirnya dengan damai. Penderitaan fisiknya udah berakhir. Konflik utama yang jadi pemicu semua ini akhirnya selesai. Jadi, kutukan gaibnya emang udah kelar. Ayahnya tenang, Tarjo pun bebas. Tapi pertanyaan besarnya adalah, setelah saling tuduh, saling benci, dan bahkan ada yang kehilangan nyawa di antara mereka, apa luka di hati mereka bisa sembuh? Rahasianya mungkin udah kebongkar. Tapi, apa sebuah keluarga yang udah dihancurin sama keserakahan dan dendamnya sendiri bisa benar-benar utuh lagi?